Mari kita update perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 3.880 kasus baru di Indonesia. Sehingga jika diakumulasi, total kasus positif corona menjadi 437.716 orang. Sementara itu hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat diumumkan tambahan 3.881 pasien sembuh. Waktu umurku 3 tahun, aku menemukan sekotak hadiah berisi mainan yang bagus. Diletakkan papa dan mama di bawah pohon Natal. Tetapi kado Natal istimewa bukan itu, kata mereka. Waktu umurku 4 tahun, aku menemukan sekotak hadiah berisi pakaian yang indah. Diletakkan papa dan mama di bawah pohon Natal. Tetapi kado Natal istimewa bukan itu, kata mereka. Waktu umurku 5 tahun, aku menemukan sekotak hadiah berisi perlengkapan sekolah. Diletakkan papa dan mama di bawah pohon Natal. Tetapi kado Natal istimewa bukan itu, kata mereka. Di manakah kado istimewa itu dapat kutemukan? Kata papa dan mama, bukan mereka yang memberikannya. Kado itu lebih berharga dari semua yang pernah aku terima. Kado itu alasan semua orang merayakan Natal. Allah penuh kasih yang memberikan seorang juru selamat yang datang untuk menyelamatkanku. Sebuah kado istimewa yang tidak bisa kutemukan sampai ia menemukanku. Sukacita yang besar telah datang kepada kita oleh karena Yesus, Sang Juru Selamat dunia, telah lahir ke dunia.
kelas 11. Bagaimana hari ini? Bagaimana kabar kalian? Kuharap kalian baik-baik saja ya. Tahun ini beda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak rencana yang gagal, banyak hal-hal yang terlewatkan, apalagi masa SMA. Gak kerasa ya, sebentar lagi sudah mau ganti tahun. Apa resolusi kamu tahun 2021? Tahun ini semua serba online. Pembelajaran online, gereja online, bahkan Natalan pun kita harus rayain online. Bagaimana Natalan tahun kemarin? Pastinya seru ya, hehe. Memang aku tidak tahu bagaimana Natal tahun lalu sama kalian, tapi yang aku yakin pasti seru lah. Tapi bagaimanapun kondisi saat ini, jangan lupa bersyukur ya. Jangan lupa bahwa ada sesuatu pembelajaran di balik semua ini. Kalau kata pepatah, selalu ada pelangi habis hujan. Tapi kita tidak tahu kapan hujan itu berhenti dan kapan pelanginya terlihat. Tapi kita harus selalu yakin kalau selalu ada hal yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared in the scope of this world. A thrill of awe, to where we were rejoicing, for yonder ring, a new and glorious morn. On your knees, hear the angel voice on night
Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, 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 Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, 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 Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Siapa yang semangat merayakan Natal boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Wah, luar biasa. Kayaknya Natal tahun ini terasa spesial deh, walaupun di rumah aja kayaknya nggak bakal nurunin semangat kita, amin. Kita akan coba mulai lagu pertama dengan Sukacita. Yuk biar bisa kita merayakan Natal ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita sama-sama nyanyi lagu pertama. Oh. Yuk semua boleh tepuk tangan. Yuk semua katakan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Bersama-sama kita akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Yuk sama-sama kita ulang lagu ini dari awal. Datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Yuk sama-sama kita katakan. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Gloria bagi Tuhan kita, Raja yang telah turun bagi kita, rela lahir di kandang domba, luar biasa.
pulau, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua. Bagi siapa? Nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bersama-sama katakan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentram Tuhan yang kudus. Salam bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis, in excelsis Deo. In excelsis, in excelsis Deo. Masih semangat puji Tuhan, amin. Masih semangat puji Tuhan, amin. Yuk sama-sama kita lanjutkan lagu pujian ini. Mari mana suara-suara yang siap menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, marilah pandang, Tuhan balas syukur. Katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Yuk mari kita sembah, nyanyikan sembah bagi Tuhan kita. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, marilah pandang, Tuhan balas surga, sembah dan puji. Oh sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Yuk sama-sama kita ulangin refnya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Yuk sama-sama kita angkat suara kita menyembah Tuhan sekali lagi. Oh sembah ya Tuhan, ya Tuhan. Biar nama Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di segala Raja yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah. Yuk sama-sama gua ajak kalian semua kita sembah Tuhan sama-sama. Yesus Raja. Yuk sama-sama sekali lagi angkat suaramu. Sembah. Sama-sama sekali lagi angkat suaramu sembah puji Tuhan. Biar acara ini bukan jadi tontonan tapi penyembahanmu serius dari rumah. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sembah dan puji Yesus Sang Raja.
kalian. Bikin Tuhan akan menjadi sentral dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tata. Katakan Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Yuk sama-sama kita ulangi lagu ini. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa. Sungguh kami tidak akan pernah, kami tidak akan pernah membawa bukan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tatamu, Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Sama-sama katakan yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yuk sama-sama teman-teman kita mau masuk firman Tuhan. Lebih serius lagi. Kita akan bawa yang terbaik bagi Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yuk sekali lagi tuh teman-teman. Kita bawa sembah dan puji kita di hadapan Tuhan. Kalian yang mau duduk, yang mau berlutut, terserah kalian. Ini penyembahan kalian di hadapan Tuhan. Kalian yang mau ambil gitar sendiri di rumah, terserah kalian. Biar penyembahan ini naik di hadapan Tuhan. Sembah dan puji. Tuhan lihat hati setiap kami Tuhan. Ini kami yang rindu menyembah-Mu sekali lagi. Ya Tuhan, ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu.
sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Shalom teman-teman semua. Sebelum kita memulai sharing kita, yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan, sungguh bersyukur akan hari ini ya Bapakku. Engkau memberikan kami waktu, kesempatan untuk dapat mendengarkan isi hati-Mu, walaupun dengan cara online seperti ini. Karena itu Bapakku, berbicaralah kepada kami semua, dan kami mau belajar. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom teman-teman semua. Thank you buat kesempatannya, buat Seman 17 yang udah ajak Koko untuk sharing di sini sama teman-teman semua. Untuk membagikan apa yang Koko hidupi, Koko coba jalanin bersama dengan Tuhan. Yang Koko juga harap dapat menjadi inspirasi bagi kalian untuk juga berjalan bersama Tuhan, bersama-sama. Sebelum itu juga gue mau ngucapin selamat Natal buat kalian semua dan tahun baru dalam beberapa hari lagi. Nggak nyangka kan, ternyata udah Natalan lagi, walaupun tahun ini ya seperti kalian juga tahu, COVID. Jadi ya kita banyak sekolah online di rumah, lebih banyak di rumah. Kalau biasanya kita di tahun sebelumnya kita lebih banyak di sekolah. Tapi tahun ini kita ternyata banyak di rumah. Nah, termasuk juga untuk ibadah Natal kita. Kalau tahun lalu mungkin ada bisa ring drama lah, ada ngedance lah, ada bisa nyanyi sama-sama. Tapi tahun ini ya harus begini juga. Tapi that's okay, nggak masalah kalau gue rasa sih ya. Yang penting kita bisa sama-sama mendengar suara Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, begini teman-teman. Satu hal yang harus kita sama-sama sadari buat gue sendiri dan buat kalian juga di rumah, bahwa gini, Tuhan itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Suka nggak suka, terima nggak terima, kalian nggak peduli pun, Tuhan itu tetap memiliki peran yang penting loh dalam kehidupan kita. Ini buat seluruh umat manusia ya. Bukan cuma buat orang Kristen doang, tapi untuk seluruh umat manusia. Bagi mereka yang menolak hal ini, kalau ada orang-orang yang gak setuju, terus berpikir, Tuhan gak berperan apa-apa. Bagi orang yang gak peduli pun, Tuhan tetap memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita semua. Kenapa? Nah, pertama, karena tanpa kita meminta, tanpa kita memohon, tanpa kita harus menangis-nangis sama Tuhan, dan bahkan tanpa kita sadari juga mungkin, Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa lewat kematiannya, yang seharusnya membinasakan kalian dan saya. Harusnya kita binasa guys. Harusnya kita binasa. Masuk neraka semua kita. Kenapa? Karena dari Adam dan Hawa, semua kita tuh sudah masuk ke dalam yang namanya hukum dosa. Sebaik apapun kita hidup, kita binasa. Kenapa? Karena kita sudah dimiliki iblis sebenarnya. Sudah di bawah hukum dosa. Jadi mau kita hidup sekudus apapun, sebaik apapun, tanpa kematian Tuhan guys, kita binasa. Kita binasa. Udah langsung aja kita hajar bleh ke neraka. Langsung gas ke neraka.
Tetapi Tuhan sudah menebus kita. Allah Bapa tuh sudah merencanakan hal ini dari sejak kejatuhan manusia. Sudah merencanakan hal ini. Bahwa nanti putra tunggalnya akan turun menebus kita. Dan memang hanya Dia yang dapat menebus kita. Begitu Tuhan mati bagi kita, jebret. Hukum dosa itu terputus. Dosa kita ditebus, sudah di kayu salib. Selesai sudah. Nah, hal itu membuat kita memiliki kesempatan untuk dapat masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, hal itu terjadi tanpa kita minta. Coba umat perjanjian lama. Orang-orang yang hidup dari zaman Adam sampai zaman sebelum Tuhan Yesus lahir. Mereka nggak tahu loh. Kalau one day, tanpa kematian Tuhan, gue bener-bener langsung binasa. Mereka nggak tahu, mereka nggak sadar. Mereka menjalani hidup seperti itu aja. Mau baik atau buruk, mereka nggak tahu. Kalau mati gue bakal langsung ke neraka. Nggak tahu. Menjalani hidup seperti itu aja. Nah, karena itu kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini dengan Natal, itu something yang nggak diminta oleh manusia. Karena manusia sebelumnya nggak pernah tahu bahwa akan ada penebusan. Atau ada kebinasaan kalau tidak ada penebusan. Manusia nggak bakal tahu, guys. Nah, hal ini yang saya bilang, Tuhan memiliki peran yang sangat penting bagi kalian dan saya. Bagi semua orang yang bahkan juga nggak peduli hal ini juga sangat penting. Nah, kematian Tuhan itu sebuah hal yang bisa dikatakan anugerah. Karena kita nggak perlu membayar dengan apapun. Kita nggak perlu kasih duit. Maksudnya apapun itu bukan dengan duit, atau bukan dengan kesibukan kita di gereja, atau bukan dengan kita menjadi orang Kristen doang, enggak. Tetapi hanya dengan satu hal bisa kita bayar. Yaitu dengan cara hidup kita yang berubah untuk menjadi semakin seperti Dia. Nah, hal ini yang jarang disadarin orang-orang, teman-teman. Hal ini yang, buset deh. Coba lihat teman-teman yang Kristen deh. Teman kalian yang Kristen, atau mungkin kalian sendiri dengerin hal ini. Coba, sadar gak sih? Kalau kita harus membayar kematian Tuhan, bukan cuma dengan jadi orang Kristen doang, tetapi harus dengan hidup seperti Kristus. Kalau nggak sadar hal ini, guys, kita nggak ada bedanya sama orang yang beragama lain. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Kita sama aja seperti mereka. Bahkan mungkin kita sama saja seperti orang-orang yang hidup pada perjanjian lama atau sebelum di waktu sebelum Tuhan Yesus lahir. Begitu aja, nggak pernah mikirin tuh, aku hidup harus seperti Kristus, aku harus berkenan kepada Bapa. Nggak kepikiran. Masa kita sama seperti mereka? Padahal kita adalah generasi yang telah ditebus. Generasi yang sudah dapat memiliki kesempatan untuk dimuliakan. Masa kita sama? Coba kalau lihat teman-teman kita. Sama nggak sama orang dunia? Rata-rata sama. Cara bercandanya, cara ngomong, cara pikir. Kalau bercanda jorok-jorok, dan lain sebagainya. Terus apa bedanya orang Kristen? Ke gereja doang? Ya. Tuhan mati buat kita bukan cuma untuk ke gereja doang 2 jam seminggu sekali, guys. Tapi untuk seluruh hidup kita, itu yang fair. Kenapa? Karena Dia mati pun dengan seluruh hidup Dia. Nyawanya diberikan untuk menebus kita. Masa kita cuma ngasih 2 jam doang? Kan gak fair namanya. Sekali lagi, Tuhan lahir ke dunia menebus kita. Itu bahkan sebelum kita melihat neraka. Kalau kita melihat mereka memang pasti udah telat. Tapi kita nggak perlu melihat neraka dan kita telah ditebus. Wah, itu baiknya Tuhan loh. Itu baiknya Tuhan loh. Coba kalau Tuhan bilang, sorry gue nggak mau turun, gue nggak mau disalib, sakit, ogah. Terus mau jadi apa kita? Kalau kita masuk neraka gimana? Kita nyalain Tuhan. Tuhan, aku lahir. Aku nggak tahu akan ada neraka. Oh, kasihan ya. Kasihan loh. Ih, serem hidup kayak gitu, guys. Beneran. Serem banget. Tapi Tuhan nggak perlu membuat kita melihat neraka untuk kita, please Tuhan, tebus aku. Nggak perlu. Nggak perlu.
Tuhan cuma bilang, tenang. Aku akan mempersiapkan jalan untuk kamu bisa dimuliakan bersama dengan aku. Oh, itu hebat banget loh. Itu hebat banget. Nah, sekali lagi tadi saya sudah katakan hal ini yang gak disadari oleh manusia. Orang sombong hidup tanpa menyadari anugerah ini. Padahal mereka Kristen, mereka tahu ada Natal, ada Paskah. Mereka tahu ada kelahiran Tuhan Yesus, ada kematian Jumat Agung, dan ada kebangkitan. Mereka tahu, tapi mereka gak menyadari bahwa tanpa kematian Tuhan gue binasa. Mereka gak tahu, hidup suka-suka sendiri. Nah, bagi kalian dengerin hal ini, kalian gak boleh begitu. Kalian harus benar-benar hidup sungguh-sungguh. Anak Tuhan itu harus hidup seperti bapaknya. Anak Allah itu hidup seperti bapaknya. Kalau nggak seperti bapaknya, seperti bapak di surga maksud saya ya. Lu mau seperti siapa ya guys? Hah? Kalau nggak bapak di surga ya iblis, nggak ada option lain. Jadi kita hanya diperhadapkan dengan dua pilihan nih. Gue mau menjadi seperti Kristus atau gue menjadi seperti iblis. Hanya dua pilihan. Seperti iblis itu seperti apa? Apakah jadi penjahat? Tukang nyolong, koruptor, nggak perlu sampai titik itu deh. Cukup kita hidup tanpa mikirin perasaannya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap hal yang kita lakukan. Kita udah cukup menjadi seperti iblis loh. Udah cukup menjadi seperti dia. Karena yang membuat iblis diusir adalah pemberontakan. Hidup tidak sesuai dengan tujuan apa dia diciptakan. Nah, berarti kita juga begitu. Kalian diciptakan itu dengan sebuah perencanaan yang sangat mulia dan sangat hebat. Walaupun mungkin kalian lahir di dalam keluarga yang mungkin ekonominya ya pas-pasan, atau bisa dikatakan misalnya, miskin, nggak terpandang, dihina oleh keluarga dan lain sebagainya. Walaupun dilahirkan dengan kondisi seperti itu, tapi ada something yang hebat nanti. Nanti ada. Ini loh yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Masa kita nggak mau hidup sungguh-sungguh? Masa kita mau sombong seperti orang lain? Kalau agama lain nggak tahu hal ini, ya udah nggak apa-apa. Karena itu agama lain. Mereka yang dihakimi menurut perbuatannya. Tapi kalian beda. Apalagi kalian udah dengar hal ini guys. Udah nggak boleh sama. Udah nggak boleh sama. Anak-anak SMAN 17. Itu nggak boleh sama. Kalian harus berbeda. Harus berbeda. Hidup kalian masih sangat jauh. Masih sangat panjang. Ini belum kuliah. Belum kerja. Belum bangun rumah tangga. Aduh. Masih banyak puluhan tahun tuh di hadapan kalian. Yuk hari ini kita berubah yuk. Kita menyadari bahwa Tuhan, Engkau menebus aku tanpa aku harus minta, mohon-mohon, nangis-nangis. Bukan Tuhan yang, Tuhan please tebus gue gak mau masuk ke neraka. Bukan Tuhan yang kayak gitu. Tanpa kita minta pun dia udah tahu aku harus menebus kamu nak. Tuhan yang baik yang harus kita responi, kita jawab penebusan dengan apa? Dengan cara hidup yang terus berubah. Masa kita harus melihat neraka dulu sih, baru kita mau berubah? Kan lucu. Kalau kita udah melihat neraka, ya udah gak bisa berubah guys. Udah lihat neraka nih, kita mati nih. Udah telat. Masa perlu melihat neraka dulu baru kita takut? Kan lucu. Jangan. Sebelum kita melihat itu, ya kita berubah dulu. Jangan seperti orang yang, lu tau gak sih kalau di sosial media tuh banyak yang gini loh. Yang ngatain Bapak Presiden lah. Yang ngatain orang lah. Yang so jagoan lah, yang ngomongin siapa lah di sosial media. Dasar lo, pakai kata-kata yang gak pantas, nyebutin kebun binatang lah, yang ngata-ngatain pemerintah lah apalah. Begitu diciduk coba lihat sendiri. Saya minta maaf, saya hilaf. Takut di situ. Di kantor polisi, udah diparahin polisi banyak. Iya saya minta maaf, saya hilaf. Lah, kenapa lo nggak menyadari itu sebelum lo ditangkap? Sebelum lu diseparanin polisi. Begitu belum ada polisi, dia di rumahnya, dia pakai handphone. Udah kayak orang paling kuat sedunia. Udah kayak Superman, kagak bakal mati. Begitu tangkap polisi, ciut. Ya, saya minta maaf.
Udah gak ada senyumnya, tegang. Saya minta maaf, saya hilaf, saya mengatai Bapak Presiden misalnya, atau lain sebagainya. Masa kita perlu begitu dulu? Baru, aduh Tuhan sorry ya. Aduh thank you banget Tuhan, thank you banget untung kau lahir bagi aku, untung kau mati bagi aku. Udah gak bisa. Kalau saat umur kita habis dan kita ketemu Tuhan dan bilang, Tuhan sorry Tuhan, gile, gue gak nyadar Tuhan kalau aku harus bertobat. Tuhan bilang apa? Aku gak kenal kamu nak, waktu kamu udah habis. Mau ngomong apa? Mau nangis darah juga udah gak bisa. Wah Tuhan kok kejam sih? Enggak, Tuhan gak kejam. Kenapa? Tuhan udah kasih tau dari hari ini. Tapi kalau lu gak mau berubah, lu yang gak beres. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki kehendak bebas hari ini. Memiliki kehendak bebas untuk berubah. Jadi kalian hari ini, lu semua hari ini nontonin gua. Lu bisa memberontak ataupun bisa taat. Jangan nyalahin Tuhan atau jangan nyalahin setan. Lu punya kehendak bebas. Tuhan gak bisa maksa lu masuk surga. Dan setan gak bisa maksa lu masuk neraka. Ingat. Tuhan akan mengarahkan, Tuhan akan menuntun. Ini ntar yang akan kita bahas selanjutnya ya. Dan iblis pun akan mengarahkan. Lu pilih mana? Aduh kok Evan, tapi kok teman-teman gue kayaknya ngarahin gue ke neraka. Misalnya, sorry nih ya gak semua temen lu jelek sih gue tahu. Tapi kalau lo ngomong gitu ya jawaban gue adalah, ya lu bisa milih kok teman yang baik. Aduh gak bisa kok Evan, bisa. Masa cuma mau apa kagak itu doang. Kita lanjut ya. Ini masih ada hal yang menarik loh di belakangnya. Nah sekarang kalau kita sudah menyadari hal ini teman-teman. Kemudian kita harus berbuat apa? Oke? Apakah menyadari doang cukup? Apakah cuman, aduh iya bener juga kok Evan ya gue masih sadar nih. Apakah itu doang cukup? Enggak. Atau sekedar berdoa dan Tuhan thank you banget Tuhan untuk penebusanmu, untuk kelahiranmu. Udah itu doang cukup? No, gak cukup. Atau sibuk di gereja, atau jadi pembina Rockris, pengurus Rockris, dan lu ngerasa cukup? Enggak juga. Nah, kemudian kita harus berbuat apa? Kita baca Roma 4 ayat yang ke-6. Roma 2 ayat yang ke-4, sorry. Roma kedua ayat yang ke-4 sampai ke-6. Kita baca dari ayat ke-4 dulu ya guys. Saya bacakan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sekali lagi, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Start dari ayat keempat guys. Nah, di situ kan ada kata-kata gini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Itu pasti lu bingung. Maukah engkau menganggap sepi? Pertanyaannya adalah, jadi gue masih anggap rame yang kayak gimana kan gitu. Nah, sebenarnya bahasa Inggrisnya begini. Or do you despise? Nah itu. Or do you despise? Yang artinya, apakah engkau memandang rendah, menganggap enggak bernilai kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Jadi kesabaran, kemurahan, dan kelapangan hati Tuhan menghadapi kita, apakah mau kita anggap murah? Mau kita pandang rendah? Maksudnya seperti itu. Nah, bahasa Yunaninya adalah kata phroneo, yaitu kita memandang kebaikan Tuhan dengan sikap hati kita. Jadi kita memandang rendah kebaikan Tuhan, kesabarannya dalam menuntun kita dengan nilai yang rendah. Nah, tentu memandang dari sikap hati kita ya. Yang akan tertuang oleh sikap hidup maksudnya. Artinya adalah Tuhan sudah baik sama kita. Tuhan udah sabar. Tuhan udah menuntun kita. Guys, pertemuan ini tuh menuntun kalian loh. Ini sarana yang Tuhan berikan untuk menuntun kalian. Ini mau kalian pandang rendah. Atau mau kita pandang sebagai something yang mahal, yang bagus banget. Yang benar-benar, aduh thank you banget Tuhan untuk ini semua. Kenapa? Karena semua ini diberikan Tuhan, bukan untuk lu jadi enjoy atau ngerasa, yes gue ditebus.
Bukan untuk itu doang. Tapi semua ini diberikan kepada Tuhan bagi kita untuk apa? Untuk menuntun kepada pertobatan. Nah ini di ayat 4 tadi di belakangan. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Pertobatan guys. Pertobatan itu metanoeo. Perubahan ke depannya. Jadi segala hal yang kita terima hari ini, untuk ke depannya kita berubah. Untuk ke depannya kita menjadi pribadi yang pola pikirnya berbeda dari dunia. Nah, sekarang apa yang kita dapatkan hari ini? Tuhan udah sangat sabar kepada kita. Kita minta ampun tuh diampuni, dan Alkitab katakan kita diampuni dan dilupakan. Loh, gila gak? Kita berbuat apapun ya, kalau kita salah kita diampuni dan dilupakan. Kemudian apa? Kita ada sampai hari ini, kalian bisa dengar firman. Itu karena kemurahan Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk terus berubah. Bukan Tuhan yang, lu bikin salah, mati lu. Salah, mati lu. Bukan Tuhan yang begitu, enggak. Tapi Tuhan yang memberikan kesempatan. Nah semua ini kita pandang apa? Semua ini harus kita pandang untuk Tuhan, dengan apa yang kuterima hari ini, aku mau melihat itu semua agar pikiranku bisa berubah, Tuhan. Bukan supaya gue enjoy di sini, enggak. Supaya kita berubah pola pikir kita. Kelahiran Tuhan yang tidak kita minta, kematiannya, kesabarannya dalam mengampuni kita. Itu nggak bisa cuma stop di situ doang. Yes, Tuhan udah mati buat gue. Wes, Natalan nih, Tuhan udah lahir buat gue. Stop di situ doang. Lu nggak berubah, guys. Karena itu kalau setiap Natalan, kita bikin acara, kita have fun, senang-senang. Kalau kita nggak berubah, kita nggak bisa menjadi seperti Kristus. Kita nggak bisa berubah. Selamanya begini terus. Coba, lu sendiri coba dah. Kalian nih yang lagi nonton hal ini, yang lagi nonton video ini. Coba, lu udah lewatin berapa kali Natal? Lu udah lewatin berapa kali Paskah? Berapa kali tahun baru lu udah lewatin? Pasti udah belasan kali. Karena umur lu pasti udah belasan. Mungkin udah 15, 16, 17. Udah belasan kali lah. Belum kalau kita ke acara Natal gereja, Natal sekolah, Natal apapun. Berapa kali Natal dalam setahun? Berapa kali Paskah dalam setahun? Sekolah bikin Paskah. Sekolah bikin Natalan juga. Gereja juga bikin Paskah, bikin Natalan. Ada Jumat Agung dan lain sebagainya. Kita udah melewati banyak acara dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, seberapa lu berubah? Kan di situ menunjukkan, kita benar-benar menghargai nggak kesabaran, kesempatan yang Tuhan berikan. Itu nunjukin kok, kalau kita menghargai penebusan Tuhan ya, lu pasti berubah. Pasti lu berubah. Sekarang kalau nggak berubah, ada yang salah sama kekristenan kita loh. Kita jadi orang yang nggak tahu diri sebenarnya. Sorry ya kalau ngomong gini ya. Kita jadi orang yang nggak tahu diri. Kematian Tuhan kita anggap remeh. Kelahiran Tuhan kita anggap remeh. Anggap something yang ya udah, gue cuma rayain doang, selesai. Waduh, bahaya banget guys kalau kita begitu beneran. Kalau kita nggak berubah dan kita hanya stop sampai yes Natalan, yes kematian Tuhan, yes kelahiran Tuhan. Kalau cuma stop sampai situ doang, pasti kita nggak berbeda dari dunia. Cara bergaul lu sama, cara bercanda lu sama. Cara ngomong lu yang jorok juga sama. Cara pacaran lu yang nggak beres juga sama. Sama. Kenapa? Karena nggak berubah. Karena itu segala hal Tuhan berikan kepada kita untuk menuntun kita kepada apa? Perubahan di sini. Perubahan pola pikir. Metanoia. Perubahan pola pikir. Dari cara berpikir dunia, aku hidup hanya untuk senang-senang, aku pengen ngomong ini, aku ngomong ini, aku pengen buat ini, aku buat ini, aku pengen mikir ini, aku mikir begini, aku mau balas temen gue balas teman gue tetap mau balas terus. Dari pikiran seperti ini sampai ke pemikiran, Tuhan aku mau jadi seperti Engkau. Aku mau sabar. Kalau aku pun dibully, aku mau sabar. Aku mau belajar bercanda, aku gak jorok Tuhanku. Aku mau belajar bercanda aku tuh gak nyakitin orang. Ini loh berubah pola pikir. Nah semua yang Tuhan berikan itu untuk ngarahin lu ke situ. Bukan untuk lu senang-senang doang. Salah. Hancur kita di situ.
Semua hal yang kita alami itu untuk memproses kita agar semakin dewasa, teman-teman. Jadi yang kita benahi itu bukan nasib kita yang mungkin ekonominya rendah, pas-pasan. Atau yang sering dibully, atau ngerasa fisik lu kurang baik. Bukan itu yang harus dibenahi. Tetapi apa yang harus dibenahi? Ini nih, dengerin gue nih. Apa yang dibenahi? Sudut pandang. Cara lu melihat hidup lu dari dulu sampai hari ini. Untuk apa sih? Itu yang dirubah, bukan, aduh kok gue jelek sih, kok gue gemuk sih, kok gue pendek sih, kok gue ketinggian sih, kok gue hitam sih, kok gue putih sih, kok gue miskin sih, gue pengen kaya kayak dia. Bukan sudut pandang lu di sini. Tapi kita harus memandang dari sudut pandang Tuhan dalam memberikan ini semua. Oh, ini bagus banget. Bener, ini bagus banget. Ini bagus banget. Kalau sudut pandang kita rubah, hidup kita akan berubah. Kita memandang segala hal, mau baik, mau buruk ya. Mau kesialan kayak buat kalian, mau something yang merugikan, menyedihkan, kekecewaan, ditinggalin teman, ditinggalin orang yang kita sayang dan lain sebagainya. Sebagai apa? Sebagai sebuah proses yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk aku semakin dewasa. Ini yang harus banget kita kenakan, teman-teman. Harus banget. Jadi kalau kita banyak mengalami kekecewaan hari ini, atau mungkin kalian nggak mengalami kekecewaan deh, lu ngerasa hidup lu baik-baik aja. Jangan juga ngerasa tinggi hati. Lo yang kecewa juga jangan merasa rendah diri, enggak. Semua sama, kenapa? Karena ini semua diberikan untuk mendewasakan masing-masing kalian. Dengan cara yang berbeda-beda yang Tuhan berikan bagi kalian. Ada yang harus dikecewakan baru berubah. Ada yang nggak perlu baru bisa berubah. Ada yang melihat orang yang kecewa baru bisa berubah. Banyak hal yang Tuhan berikan sesuai dengan apa? Kapasitas kalian. Jadi kalau lo mengalami banyak masalah kekecewaan, berarti lo orang yang hebat. Yang dipandang mampu untuk menerima ini semua. Wow, justru hebat. Lanjut ya ayat ke-5 dan ke-6. Saya percepat aja di sini. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat yang ke-6, yang terakhir. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Maksudnya apa ayat ini? Ayat ini. Artinya sekarang keputusan di tangan kita. The choice is yours. Keputusan ini di tangan kalian. Kalian mau bertobat atau enggak? Hanya kalian yang bisa memutuskan. Bukan orang tua lu, bukan teman lu, bukan sahabat lu, bukan pacar lu. Di tangan lu sendiri. Lu mau berubah nggak? Kalau nggak mau, ya susah. Percuma dengan hal ini kalau akhirnya nggak mau berubah juga. Percuma kalau kita mau sungguh-sungguh berubah. Percuma kalau kita dengar hal ini, dengar khotbah. Lu dari kecil kan dengar khotbah udah berkali-kali. Tapi percuma kalau kita nggak mau merubah sudut pandang kita dan kita merasa udah bener apalagi, aduh enggak. Lu nggak bakal bisa berubah. Kalau habis dengar hal ini kita masih kurang ajar, kita parah sih, bener dah. Aduh parah banget bun, bener parah banget bun, serius. Kan ada istilah tuh di TikTok, di Instagram, anaknya aktif ya bun. Ya sama, kayak lu juga. Aktif ya bun, aktif apa? Aktif bikin salah. Aduh anaknya aktif bikin salah ya bun. Jangan dong. Harusnya begini, aduh anaknya kok aktif hidup bener ya bun. Harusnya gitu dong. Jadi mau nasib kita buruk, dibenci keluarga, ditinggalin orang tua, disakitin teman orang yang kalian sayang atau teman-teman kalian di sekolah. Mungkin kalian ada yang ekonominya pas-pasan, miskin. Itu semua adalah sebuah kemurahan Allah untuk mendewasakan kita. Kalau kita menyadari hal ini teman-teman, lu ngalamin apapun itu gak akan membuat lu down. Lu akan tetap kuat. Kenapa? Ini semua mendewasakan. Dan gak ada hal apapun yang bikin gue bisa mati. Kecuali Tuhan yang memutuskan. Jadi sekarang apapun yang kalian alami, itu gak mungkin mencelakai nyawa lu. Gak mungkin. Kenapa? Karena nyawa lu di tangan Tuhan. Bukan di tangan siapapun yang bisa mencelakakan lu. Yang penting lu gak mati itu dulu. Miskin ya udah. Kalau emang harus berjuang untuk akhirnya harus sampai ke titik memiliki ekonomi yang baik.
ya udah berjuang. Kalau emang dibully temen lu, ya udah. Kalau harus ninggalin teman-teman lu, ya udah. Kalau harus nahan karena lu dikecewakan, ya udah juga. Kenapa? Karena ini nggak bikin lu mati kok. Kenapa? Karena kalau lu belum mati, berarti masih ada kesempatan lu untuk berubah. Mantap ya? Jadi kalau hari ini lu masih hidup, apapun kondisi lu, biar bagaimanapun kondisi ekonomi keluarga lu, ingat, lu masih bisa berubah. Karena kalian hidup bukan untuk diri kalian sendiri, tapi untuk kemuliaan Bapa. Ingat, kamu hidup bukan untuk teman-teman kamu. Kamu hidup bukan untuk pacar lu. Tapi kamu hidup untuk kemuliaan Bapa. Itu masih diingat. Dari hari ini kalian masih ingat hal ini sampai lu mati. Orang yang hidup bagi Bapa hari ini adalah mereka yang akan bertemu dengan Tuhan nanti di kekekalan. Pasti ketemu. Karena itu kalian mau gak untuk hidup taat? Memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Sekali lagi guys, seperti tema Natal kita, the choice is yours. Tapi aku harap kita memilih pilihan yang benar. Kita memilih jalan yang benar. Memilih pilihan yang gak menyakiti Tuhan. Karena dia udah sakit duluan menebus kita. Kita jangan sakitin untuk kesekian kalinya. Dan sekarang di kesempatan ini juga gue mau ngajak kalian yang benar-benar mau sungguh-sungguh berubah. Yang mau sungguh-sungguh taat. Yang mau sungguh-sungguh jadi anak Tuhan yang benar. Ingat, kalian yang hari ini mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh. Kalian gak akan menyesal. Kalian akan jadi orang-orang hebatnya Tuhan. Yang one day, kalian akan dimuliakan bersama Tuhan nanti di kekekalan. Jadi bagi kalian yang mau sungguh-sungguh, yuk sekarang kita sungguh-sungguh berdoa yuk. Biarlah Natal ini menjadi titik balik kita untuk bertobat. Mari kita berdoa. Tuhan, thank you untuk firman-Mu yang indah Bapakku. Kami jadi memahami Tuhan bahwa menjadi anak-Mu bukan cuma jadi orang Kristen ataupun sibuk pelayanan. Tapi kami harus merubah pola pikir kami, merubah sudut pandang kami, memandang segala hal yang kami miliki hari ini untuk mengubah pola pikir kami, agar hidup kami menjadi semakin seperti-Mu. Karena itu Tuhanku, bagi teman-teman yang sungguh-sungguh untuk berubah, katakan dalam hatimu masing-masing, Tuhan, aku mau berubah. Tuhanku, dengarlah suara hati mereka masing-masing. Hamba tahu, walaupun ini hanya online, tapi Engkau juga hadir di samping kami masing-masing. Dan Tuhan mendengar isi hatimu teman-teman semua. Tuhan tahu siapa yang mau berubah sungguh-sungguh dan siapa yang menganggap remeh firman ini. Tuhan tahu. Karena itu, bagi kalian yang mau berubah, kalian akan jadi orang beruntung, paling beruntung di dunia ini. Karena kalian akan dijagai Tuhan dengan sangat sempurna. Thank you banget Tuhan untuk firman-Mu yang indah Bapakku. Thank you banget ya Tuhanku. Kami janji mau berubah, mau sungguh-sungguh. Gak mau menyesal hidup kami lagi. Karena semua mendatangkan kebaikan untuk mendewasakan kami ya Bapakku. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Masa depan kami semuanya Tuhan. Kau atur. Pakailah kami untuk kemuliaan-Mu ya Bapakku. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi teman-teman, Merry Christmas and Happy New Year. One day kita masih ketemuan, kita have fun bareng-bareng dan kita bisa sharing sama-sama. God bless. Shalom, sekali lagi terima kasih udah ngikutin Natal ini dari awal sampai akhir ya.
Kayaknya Natal ini luar biasa deh, karena walaupun kita nggak bisa ketemu di rumah, tapi kita masih bisa ngerayain Natal. Ini sebuah kemuliaan bagi Tuhan dan kesempatannya luar biasa yang nggak bisa kita lewati gitu aja, bener gak sih? Benar. Oke, untuk saat itu terima kasih buat semuanya sekali lagi yang udah ngikutin acara sampai habis. God bless. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu pujian terakhir bagi Tuhan kita. Mana suaranya? Feliz Navidad, oh oh oh, Feliz Navidad, Prospero Anno Feliz. Ya sama-sama kita katakan Feliz Navidad, Feliz Navidad, oh oh oh, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Anno Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sama-sama kita ulang lagi nih dari awal. Feliz. Oh. Terima kasih semuanya sekali lagi dan terima kasih juga buat GSKI Rehoboth yang telah mendukung acara ini dalam hal pelatihan maupun hal syuting saat ini. Terima kasih. Feliz Navidad. Oh. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Anno Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you. Sama-sama kita lagi teriaknya. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Bottom of my heart, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oke, selamat Natal dan Tahun Baru. God bless. Segala